Cek, cek satu, satu. Udahlah. Sorry. Cek. Udah. Itu, Inang. Cek satu dua. Cek tes 1 2. Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat yang beribadah saat ini dan tamu kami, selamat datang, selamat beribadah. Kita mulai nanti ibadah kita dengan acara yang sudah tersedia dari pusat sesuai dengan minggu atau tahun ekologi pada hari ini di seluruh HKBP yang diadakan Minggu Ekologi. Dan yang berikutnya untuk paduan suara nanti sebelum warta jemaat kami sampaikan paduan suara dari Ina Gracia. Marilah kita mulai ibadah kita. Pada minggu ini bersama-sama dengan gereja-gereja di seluruh dunia, kita merayakan penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Perayaan ini dilaksanakan gereja HKBP untuk kedua kalinya, dengan tujuan untuk mengingat secara khusus penciptaan langit dan bumi oleh Allah Bapa kita. Melalui perayaan ini kita meneguhkan iman kita kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dengan sangat baik dan tidak pernah berhenti memberkatinya dan mendatangkan kebajikan bagi semua kita yang hidup di dalamnya. Untuk itu patutlah kita memenuhi hati dan jiwa dengan ucapan syukur dan pujian kepada Allah. Di seluruh gereja HKBP kita menjadikan Minggu 22 September 2024 ini sebagai Minggu Ekologi, mengingatkan panggilan, tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang beriman memelihara keutuhan ciptaan.
Bagi gereja HKBP, ekologi atau lingkungan hidup bukanlah sekedar isu, melainkan konteks kita bergereja, berteologi, beribadah, dan hidup. Bumi ini bukan hanya tempat tinggal kita, melainkan rumah Allah, tempat di mana kita beribadah memuliakan Allah, mendengar firman-Nya, dan hidup dalam kasih-Nya. Maka dari itu marilah kita memuji Allah dengan kita mulai bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64, dimulai ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Puji
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Pujilah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tangannya lah yang menjadikan segala ciptaan. Ia berselimutkan terang seperti kain dan membentangkan langit seperti tenda. Tuhan mendirikan kamar-kamar lotengnya di air dan menjadikan awan-awan sebagai kendaraannya sehingga ia bergerak di atas sayap angin. Ia telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa pencipta yang maha pengasih, Engkau menciptakan langit dan bumi dan segala isinya sungguh baik adanya. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya ya Allah. Karena kasih-Mu yang besar dalam Yesus Kristus anak-Mu, Engkau bahkan berkenan mengikat perjanjian dengan segala makhluk yang Kau ciptakan. Dan Engkau tidak pernah mengingkari perjanjian-Mu itu. Langit dan bumi penuh dengan kebajikan-Mu ya Bapa. Rahmat-Mu selalu baru dan berkat-Mu tidak pernah berkesudahan. Bersama-sama dengan seluruh ciptaan-Mu, kami memuliakan-Mu ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hari ini kami merayakan masa penciptaan langit dan bumi dan segala isinya, bersama-sama dengan seluruh orang percaya di dunia ini. Dan di seluruh HKBP, kami menetapkan hari ini menjadi Minggu Ekologi atau Minggu Keutuhan Ciptaan-Mu. Ubahlah ratapan dan keluhan kami menjadi pujian syukur ya Bapa. Pulihkanlah bumi ciptaan-Mu yang telah dirusak oleh dosa keangkuhan dan keserakahan manusia, dengan pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus di kayu salib. Jadikanlah kami semua menjadi ciptaan baru oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 2.
Marilah kita dengar hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang diambil dari Kompesi HKBP tahun 1996 pasal yang kelima tentang lingkungan hidup. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut, dan langit atau ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia, segala ciptaan, dan juga dunia ini. Dengan ini, kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah, supaya manusia itu dapat bekerja, sehat dan sejahtera. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan, seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik, karena tidak mempedulikan saluran air limbah dan pencemaran udara, hingga merusak air minum dan pernapasan manusia ataupun pencemaran lingkungan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pencipta segalanya. Engkau telah menciptakan langit dan bumi ini beserta segala isinya dengan sangat baik. Namun kami merusak bumi ciptaan-Mu karena keangkuhan dan keserakahan kami. Ya Tuhan Allah, Engkau mengangkat kami sebagai pengurus dan pemelihara bumi ciptaan-Mu. Namun kami mengaku tidak memiliki cukup kesungguhan,
keberanian dan kemauan menjaga keutuhan ciptaan-Mu. Komitmen kami kepada ciptaan-Mu yang lain sangatlah lemah. Kami hanya sibuk memikirkan diri kami dan lupa bahwa keberlanjutan hidup kami di bumi ini sesungguhnya sangatlah tergantung kepada keutuhan ciptaan-Mu. Ya Tuhan Allah, kami mengaku sering tidak mempedulikan lingkungan hidup kami. Bahkan gereja-Mu kotor dengan sampah yang berserak di mana-mana. Kami juga mengaku sangat malas menanam dan merawat pohon, sehingga membuat bumi ini semakin panas dan gersang. Ya Tuhan Allah, Engkau mengutus kami menyampaikan kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus kepada segala makhluk. Namun kami membuat banyak makhluk bersedih dan berduka dengan merusak dan membinasakan hutan, lautan, dan udara tempat kediamannya. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 256 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Hari ini bersama-sama teman seiman di seluruh dunia, kita merayakan masa penciptaan dan di segenap HKBP,
kita menetapkan hari ini sebagai Minggu Ekologi. Melalui perayaan masa penciptaan dan Minggu Ekologi ini, kita hendak menyegarkan pengakuan iman kita bahwa langit dan bumi serta segala isinya adalah ciptaan Allah Bapa yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Melalui perayaan masa penciptaan dan Minggu Ekologi ini, kita didorong menjadikan gaya hidup bersih, bertanggung jawab atas sampah masing-masing, ramah lingkungan, menghargai ciptaan lain, hemat energi air, listrik dan bahan bakar, serta kritis terhadap perusakan-perusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita, dan membuat hidup kita sehari-hari sebagai ibadah dan kesaksian kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus, serta oleh Roh-Nya yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah yang terkasih. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami akan membacakan warta gereja kita hari ini, Minggu 22 September 2024. Minggu ke-17 setelah Trinitatis. Minggu ekologi, Season of Creation. Topik minggu hari ini, kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya. Koinonia 2.1 Sermon Perhalado. Sermon Perhalado pada hari Selasa 24 September 2024 masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Sermon Week. Sermon hari Rabu 25 September 2024 pukul 19.00 WIB. Week 2 Keluarga Nyonya W. Aruan Boru Silitonga. Alamat Jalan Lurah nomor 22. Week 4 Dr. Andus Saud Berlin Simbajuntak Inang N. Boru Nenggolan SPD. Alamat Komplek Bajar Raya C1 nomor 3. Week 4 Keluarga G. Lubis Inang Boru E. Gultom. Alamat Jalan Stasiun nomor 133 Kertajaya Padalarang. Week 8 Keluarga S. Silitonga Boru Marbun. Alamat pada Kasih. Kamis 26 September 2024 pukul 19.00 WIB. Week 1 Keluarga M. Pasaribu Boru Silitonga. Alamat Jalan Baros Utama. Week 3 Keluarga FP Simangusong Boru Tasoit. Alamat Jalan Pojok Utara. Week 5 Keluarga P. Tambunan Boru Tampubolon. Alamat Sisangkan Hilir. Week 7 Keluarga Nyonya Silaban Boru Pasaribu. Alamat Kompleks Cilame Permai, Jalan Artileri Ujung nomor 52 RT 05 RW 19 Silame. Week 9 Keluarga Nyonya Situmorang Boru Siregar. Alamat Geraha Bukit Raya 1 nomor 28 RT 05 RW 21. 3 Marturia. 3.1 Pelunasan pilun, pinjaman lunak, dana pengembalian pilun. Pada hari ini Minggu 22 September 2024 dalam setiap kebaktian gereja kita akan mengumpulkan dana untuk pengembalian pilun. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk keperluan pengembalian pilun yang akan jatuh tempo. Penyerahannya dikumpulkan di depan pintu gereja setelah selesai ibadah. Untuk itu persembahan kedua dikumpulkan di tempat duduk. 5. Pemberitahuan. 5.1 Minggu Ekologi. Pada hari ini Minggu 22 September 2024 gereja kita akan melaksanakan ibadah masa penciptaan dan Minggu Ekologi. Tata ibadah akan disediakan dari pusat. 5.2 Pendaftaran pelajar SIDI. Gereja kita akan memulai pembelajaran katekisasi SIDI Manang Perguru Malua tahun ajaran 2024 sampai dengan 2025. Dimohon kepada jemaat yang akan mengikuti katekisasi SIDI supaya mendaftar ke kantor gereja dengan membawa fotokopi akte lahir, fotokopi surat baptis, dan fotokopi KK serta surat pengantar dari situa WIK masing-masing. Pendaftaran dimulai tanggal 11 September 2024 sampai dengan 30 September 2024. Pendaftaran setiap jam kantor Selasa, Sabtu
pukul 9.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB di kantor gereja. 5.3 Pelajar sidi khusus. Gereja kita melayani sidi khusus bagi jemaat yang sudah bekerja, perantau, dan yang berasal dari agama lain. Syarat-syarat sama dengan sidi reguler dengan ada penambahan persyaratan antara lain: 1. Khusus perantau, surat perhuriaun dari gereja asal. 2. Khusus dari agama lain, surat permohonan dari yang bersangkutan dan surat persetujuan dari orang tua. 5.4 Kegiatan pendeta resort. Pada hari ini Minggu 22 September 2024, pendeta resort Cimahi, Pendeta Samuel Marluga Simatupang MTH, akan mengikuti ibadah peresmian Huria Nagok dan pesta pembangunan HGBP Pospel Cikajang. 5.5 Pesta Gotilon. Sesuai dengan hasil rapat panitia Pesta Gotilon dengan Perhalado, gereja kita akan melaksanakan Pesta Gotilon dalam mensyukuri berkat Tuhan yang kita terima dalam 1 tahun ini. Maka panitia memohon dan menghimbau kepada seluruh jemaat melalui WIK untuk melaksanakan keputusan rapat, dan dimohon seluruh jemaat berpartisipasi dengan sukacita. Pesta Gotilon akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024. Tuhan Yesus memberkati. 5.6 Pemeriksaan mata gratis. Gereja kita akan melaksanakan sosialisasi kesehatan mata gratis dari Halmahera Eyeker yang dilaksanakan pada hari Minggu 22 September 2024. Tempat gedung sekolah minggu. Waktu menyesuaikan. 5.7 Database. Untuk memutakhirkan data real jemaat HGBP Cimahi Jalan Lurah, diharapkan kepada jemaat yang belum terdaftar di database atau belum menyerahkan prom isian untuk segera mendaftar, menyerahkan kepada Situa WIK atau langsung ke Sekretaris Huria. 5.8 Jadwal rapat HGBP Cimahi Jalan Lurah. 1. Rencana pelaksanaan Minggu tanggal 1, Minggu pertama atau Minggu kedua bulan November 2024, waktu menyesuaikan kegiatan rapat seksi-seksi. 2. Minggu ketiga sampai Minggu keempat bulan November 2024, waktu menyesuaikan kegiatan rapat dewan. 3. Kamis 12 Desember 2024, waktu menyesuaikan kegiatan rapat Perhalado. 4. Sabtu 21 Desember 2024, waktu pukul 9.00 WIB sampai dengan selesai kegiatan rapat Huria. Demikianlah warta gereja kita hari ini. Shalom. Shalom. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita, yang persembahan 1A dan 1B, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 68 dimulai ayat yang pertama sampai berikutnya. Jumlah awan menghitung
bersedang, semuanya bersedang. Hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bu Bapa dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, shalom bagi kita semuanya. Oras. Bapak dan Ibu dan juga Naposo Bulung remaja yang beribadah, hari ini kita mengingat akan masa penciptaan Tuhan, yang mana pada hari ini kita menamakan Minggu Ekologi atau Season of Creation, ya. Nats firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Mazmur 104 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dan ayat 13 sampai 24. Mari kita mengikutinya di dalam hati. Saya akan baca firman Tuhan demikian. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
pada hari Minggu ini 22 September 2024 bersama-sama dengan seluruh gereja yang ada di dunia ini, kita mengadakan acara perayaan penciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, secara khusus di gereja kita HKBP, bahwa perayaan ini dilaksanakan di seluruh gereja HKBP yang kedua kalinya. Sebenarnya apa tujuan dari Minggu Ekologi ini atau perayaan Season of Creation ini? Apa sebenarnya tujuan sehingga kita mengadakan acara perayaan ini? Yang pertama sekali saudara-saudaraku, bahwa melalui perayaan ini kita meneguhkan iman kita kepada Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dengan sangat baik. Tidak hanya itu saudara-saudaraku, ya, bahwa Tuhan tidak pernah berhenti memberkati seluruh ciptaannya, dan juga Tuhan tidak pernah berhenti memberkati kita sebagai umat kepunyaannya. Yang kedua saudara-saudaraku, apa sebenarnya tujuan diadakan Minggu Ekologi ini atau Minggu Season of Creation ini? Yang kedua saudara-saudaraku, bahwa Minggu Ekologi ini mengingatkan kita akan panggilan, akan tugas, akan tanggung jawab kita sebagai orang beriman untuk memelihara keutuhan ciptaan. Nah, saudara-saudaraku, bagi gereja kita HKBP, ekologi atau lingkungan hidup bukanlah sekedar isu, melainkan konteks kita bergereja, konteks kita berteologi, konteks kita beribadah dan hidup. Tujuan yang terakhir saudaraku yang terkasih, kenapa kita harus mengadakan acara Minggu Ekologi ini? Tujuan yang ketiga dan yang terakhir adalah kita harus mengingat Amang dan Inang bahwa bumi ini bukan hanya tempat tinggal kita, melainkan bahwa bumi ini tempat rumah Allah, tempat di mana kita beribadah, tempat di mana kita memuliakan Allah, mendengar firman-Nya dan hidup di dalam kasih-Nya. Inilah sebenarnya tujuan kenapa diadakan Minggu Ekologi atau Minggu Season of Creation, saudaraku, di mana seluruh dunia, seluruh gereja-gereja di dunia mengadakan acara Minggu Ekologi ini, dan secara khusus gereja kita HKBP, menurut data bahwa kita sudah 2 kali mengadakan acara perayaan ini dengan tema Minggu Ekologi, berharap dan bertindak bersama seluruh ciptaan. Nah, ini juga mengingatkan kita saudaraku, bagaimana sebenarnya kesadaran kita di lingkungan gereja ini. Kurang sadar dope hita. Kurang sadar dope hita. Unang majolo di seluruh dunia ini. Tetapi kita melihat dulu di sepanjang gereja kita. Kita masih kurang sadar kalau kita misalnya buang air kecil ke toilet. Kurang sadar kita. Kurang sadar, kurang bersih toilet kita. Kita membiarkan begitu sampah-sampah berserakan. Bahkan kita kurang sadar untuk merawat
ciptaan atau kita kurang sadar untuk merawat tanam-tanaman yang ada di sekitar gereja kita ini. Tapasobbudo songoni. Bahkan di dalam gereja ini, amang dan inang, kita kurang sadar. Kita kurang sadar dengan sampah-sampah yang berserakan, misalnya bungkus-bungkus permen kita berserakan di situ, atau mungkin warta-warta ini berserakan bertebaran di mana-mana. Padahal ini adalah rumah Tuhan, rumah Bapa kita, tempat di mana kita beribadah. Ada tadi 3 pointers yang akan kita kembangkan di dalam Minggu Ekologi Season of Creation ini, mengingatkan kita akan kepedulian kita akan ciptaan Tuhan, akan kepedulian kita terhadap lingkungan hidup kita atau ekologi yang sedang kita hadapi pada saat ini. Kita masih kurang sadar secara khusus di dalam lingkungan gereja kita. Bisa menginang kita disadarkan dengan Minggu Ekologi ini. Kalau misalnya secara khusus amang yang pergi ke toilet, janganlah kita membiarkan misalnya sampah kita, puntung rokok kita berserakan di kamar mandi itu. Secara khusus juga kepada ibu-ibu. Mungkin ya, saya memang tidak mungkin pergi ke tempat ruangan ibu-ibu, tapi dengan memaknai ekologi ini hendak menyadarkan kita bagaimana toilet daripada perempuan. Buhado aka perempuan di bagasan tikion. Yang memiliki anak misalnya pampersnya jangan berserakan di mana-mana. Pampers anaknya. Molonung ngahudokon pampers pemilikan perempuan juga udah mengertilah akan hal itu. Dapalah udokon nyon. Nah, ini mengingatkan kita akan kesadaran kita, lingkungan hidup, ekologi, keutuhan ciptaan Tuhan. Ada tadi 3 pointers. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk kepada nas firman Tuhan hari ini, di mana di dalam Mazmur 104 ini adalah sebuah kidung pujian yang mengagungkan karya Tuhan, mengagungkan pujian yang mengagungkan karya Tuhan, di mana di dalam karya Tuhan itu terlihat ada penciptaan, di mana di dalam karya Tuhan itu ada pemeliharaan, di mana di dalam karya Tuhan itu ada mengatur alam semesta. Nah, Mazmur 104 ini dimulai dengan seruan untuk memuji nama Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Nah, di sini pemazmur mengajak kita untuk membentang luas awan, melihat kebesaran Allah melalui langit yang membentang luas, awan yang menjadikan kendaraannya, dan angin yang berhembus sesuai dengan perintahnya. Nah, ini mengingatkan kita bahwa seluruh alam semesta adalah karya seni ilahi, di mana setiap elemen diciptakan dengan hikmat dan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Sering sekali kita lupa untuk melihat keindahan ciptaan Tuhan di sekitar kita sebagai manifestasi dari kebesaran Allah. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita lihat dulu refleksi daripada Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dan 13 sampai 24 ini, kita mau melihat dulu refleksi dari ayat 1 sampai dengan
ayat 4 ini, di mana tadi bahwa Mazmur ini mengingatkan kita akan pujian keagungan karya Tuhan di sepanjang dunia ini. Amang dan Inang, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini Tuhan sudah memberikan keagungan kepada kita. Saat ini Tuhan sudah mempersiapkan apa yang kita butuhkan. Saat ini Tuhan sudah membentangkan setiap berkat yang telah dicurahkannya melalui penciptaan alam, melalui penciptaan segala yang ada di tempat di mana kita pijak pada saat ini. Bagaimana cara kita untuk mengagungkan karya ciptaan Tuhan ini? Unang ngajolo saluhut nana adong di tonga-tongani portibion, kita sudah menikmati akan keagungan dan karya Tuhan di sepanjang kehidupan kita ini, di mana tadi bahwa karya keagungan Tuhan itu diciptakan Tuhan dengan hikmat dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Semuanya dicukupkan kepada kita, semuanya dibentangkannya kepada kita, semuanya diberikannya kepada kita. Bukankah kita sewajarnya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupan kita ini? Kita bukanlah orang Kristen yang hanya menikmati berkat Tuhan. Kita bukanlah orang Kristen yang hanya menikmati ciptaan Tuhan ini. Kita bukanlah orang Kristen yang hanya menikmati apa yang telah dipersembahkan oleh Tuhan di sepanjang kehidupan kita ini. Tetapi kita juga dipanggil untuk merawatnya. Tetapi kita juga dipanggil untuk memeliharanya. Dan kita juga dipanggil untuk mengembangbiakkan bagaimana ciptaan Tuhan ini supaya tidak cepat punah. Namang dan Inang, begitulah tadi karya keagungan Tuhan itu telah dibentangkannya di depan mata kita ini, di depan kehidupan kita ini. Sejauh mana kita merawat, sejauh mana kita memelihara ciptaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita ini. Buado hita taringotu aka sampah ngajolo di jabut taate tapa boloko dosongoni. Adakah kesadaran kita akan membuang puntung rokok atau membuang sampah di mana sudah ada sebenarnya tempat-tempat sampah? Adakah kesadaran kita untuk membuang sampah itu, atau justru kita buang sampah, buang puntung rokok dengan sembarangan? Nah, Mang dan Inang, sebenarnya saya masih ingat itu di dalam kepanitiaan Natal 2023 di lingkungan gereja kita ini sudah ada sebenarnya dipersiapkan atau sudah dibuat oleh seksi kebersihan. Saya masih ingat pada waktu panitia Natal 2023 bahwa tempat di mana saudara merokok sebenarnya sudah ada tempatnya di pinggir daripada gereja ini. Tempat di mana kita membuang sampah, sebenarnya panitia pada waktu itu sudah mempersiapkan tempat-tempat sampah. Bahwa panitia pada saat itu panitia Natal 2023 sebenarnya sudah memberikan bagaimana gereja kita ini supaya segar, supaya hijau, dan kita datang dengan penuh sukacita mendapatkan berkat. Tapi siapa yang merusak?
Siapa yang mengganggu tanaman-tanaman itu? Karena keningan gurang dosa sitongna bunga di gereja on alai songoni majolo horoa. Adong koroa misalnya nama buat bibit naon yau maun. Ya, bibit ni bungaon tarhilalah husuan di lingkungan nggak apa-apa lah kalau misalnya dia memetik untuk dijadikan menjadi bibit tanaman bunga di lingkungan rumahnya nggak apa-apa lah. Tetapi kalau misalnya kita merusak, nah itu yang sangat bahaya amang dan inang. Inilah makna daripada minggu ekologi ini, supaya kita merawat ciptaan Tuhan dengan baik, supaya kita merawat lingkungan hidup di mana kita berdiam pada saat ini. Bahkan di dalam gereja ini, yang mana kita mengetahui bahwa di dalam gereja ini bahwa Tuhan berdiam, bahwa Tuhan di tempat ini adalah tempat di mana kita untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Sejauh mana kita merawat daripada gedung gereja kita ini. Nama dan inang itulah yang disaksikan oleh pemazmur di dalam Mazmur 104. Saunari tuhitama, pasti banyaklah kebesaran Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita ini. Tuhan sudah memberikan apa yang amang butuhkan. Tuhan sudah memberikan apa yang amang inang minta pada saat ini. Tuhan sudah memberikan apa yang amang inang mintakan kepada Tuhan. Bukankah itu semua keagungan Tuhan? Bukankah itu semua adalah pemberian Tuhan? Maka selayaknya lah sebagai orang Kristen kita puji nama Tuhan seperti ajakan Mazmur 104 ayat 1 sampai 3 dan 13 ayat sampai dengan ayat 24. Yang kedua, saudara-saudaraku, yang akan dikatakan firman Tuhan hari ini adalah ayat 13 sampai dengan ayat 24 ini, di mana pemazmur menjelaskan bagaimana Allah memberkati seluruh ciptaannya, dan dia memberi air pada gunung-gunung, menyediakan makanan bagi hewan-hewan, dan menumbuhkan tanaman bagi manusia. Dan Allah adalah pengatur dan pemelihara yang bijak, memastikan bahwa setiap makhluk menerima apa yang mereka butuhkan untuk hidup. Nah, bagian ini mengajarkan kita bahwa Allah bukan hanya pencipta, tetapi juga pemelihara yang setia. Nah, ketika kita melihat keajaiban alam, dari pohon yang berbuah hingga sungai yang mengalir, kita melihat tangan Tuhan yang bekerja di dalamnya. Nah, sebagai umat Kristen yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita juga dipanggil untuk menjadi pengelola yang baik atas ciptaan Tuhan ini, menjaga dan melestarikan Allah demi kemuliaan Tuhan. Amang dan inang, kita bisa melihat saat ini bagaimana suhu udara di Cimahi ini. Ngasongona mau pak kita. Na jolo ninna songonina mangalini badungon. Tapi coba kita lihat dulu kondisi kita saat ini. Nah, songona keringat-keringatan kita terus molo keluar sia jabu. Apa penyebabnya itu? Disitulah kurang sadarnya manusia itu dengan seenaknya menebangi hutan. Menebangi hutan. Namang dan inang, kita harus disadarkan di dalam minggu ekologi ini bahwa karya ciptaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Kalau ciptaan Tuhan itu sungguh luar biasa, pantaslah kita merawatnya, pantaslah kita menjaganya, pantaslah kita memelihara. Molo sawon mau panamang dan inang dijabu,
suan manggai. Ide do baenon. Nah hamuna babai dipoti. Pola buai. Suana kabungai. Mula sauna moho pak kita di bagasa tikion suhu udara sangat panas pada saat ini sehingga menyebabkan kita berkeringat mungkin dan kita pasti akan dan akibat daripada efek daripada keringat itu bisa menjadi dehidrasi bagi tubuh kita ini. Maka kita diingatkan pada hari ini bahwa di dalam minggu ekologi ini kita disadarkan supaya kita menanami tanam-tanaman yang membuat rumah kita menjadi sejuk. Itulah tugas dan tanggung jawab kita. Karena itu Amang dan Inang, di dalam minggu ekologi hari ini, marilah kita berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan ciptaan Tuhan sebagai bentuk penghormatan kita kepada Sang Pencipta. Marilah kita berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan ciptaan Tuhan sebagai bentuk penghormatan kita kepada Sang Pencipta. Nah, ngatabe ngateh di bagasan tikion, ngasongon na dihutur dohot Bandung, dohot Garut kan? Nah, bumi mungkin sudah mulai tua, mungkin Amang dan Inang bisa mengatakan seperti ini, seperti itu. Bahkan kita lihatlah dulu bagaimana saat ini hutan-hutan menjadi gundul. Ngama tua horoa portibion, bisa kita bilang seperti itu. Kenapa itu terjadi? Karena kecerobohan manusia. Di hutanami Amang dan Inang di Porsea, ya, aku masih ingat dulu waktu kecil, marbulusan dohami modom. Botamu do tahi bulusan? Tahu? Inang Bibel juga tahun 83, ya, di Lagu Boti, sekolah. Ya, barbulusa doramodom hamuna dia serame Bibel Pro. Amang dan Inang yang tinggal di Samosir marbulusa doamu najolo modom. Yang tinggal di Selindung, yang tinggal di Toba, yang tinggal di Humbang. Unang majolo di Cimahi okudokon. Di Cimahi ini juga kalau misalnya ada bulusan, marbulusannya aku tidur di sini. Tapi kulihat, nggak mau di Cimahi on, waduh. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita Amang dan Inang, marilah kita berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan ciptaan Tuhan sebagai bentuk penghormatan kita kepada Sang Pencipta. Selamat merayakan Minggu Ekologi. Amin. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Hari ini Engkau mengingatkan akan kesadaran kepada kami di dalam Minggu Ekologi ini untuk senantiasa menjaga, memelihara, merawat seluruh ciptaan Tuhan yang sudah Tuhan bentangkan kepada kami saat ini. Dan kami juga disadarkan akan firman Tuhan hari ini untuk selalu memuji, memuliakan bahwa bentangan-bentangan Tuhan itu sudah kami rasakan pada saat ini melalui pekerjaan kami ataupun melalui apa yang sudah Tuhan berikan untuk kami hidupi pada saat ini. Bapak yang terkasih, hari ini juga kami mau berdoa kepada saudara-saudara kami yang sakit hari ini, yaitu Hasan Nyonya Panjaitan Boru Habiahan, El Silaban Boru Simanjuntak, Nyonya J Gultom Boru Simatupang, Nyonya Simanjuntak Boru Sibarani, Nyonya Samosir Boru Haryanja, Amang Sintua Oje Sitorus Boru Sirait, Willy Simatupang, Francisco Simatupang,
Amang Pepa Saribu Inang Boru Panggabean. Mereka dirawat di rumah sakit Bapak, bahkan mungkin ada dari antara mereka pemulihan. Kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu yang sudah kami sebutkan tadi, yang sakit pada saat ini, kiranya Engkau sembuhkan ya Bapa, dan mereka bisa pulang dari rumah sakit dengan baik. Secara khusus kami mau berdoa kepada Willy Simatupang dan Francisco Simatupang, anak dari Amang Pendeta Resort kami, Pendeta Samuel Simatupang, yang saat ini dirawat di rumah sakit Cibabat. Bapak yang terkasih, berikanlah kesembuhan kepada anak-Mu yang dua ini, di mana mereka dirawat di rumah sakit Cibabat dan dibantu oleh Amang Pendeta Simatupang dan Inang Borusi Hombing untuk merawatnya. Kiranya Tuhan bekerja untuk kesembuhan dan berikan kepada Amang Pendeta Simatupang, Inang Borusi Hombing kekuatan, kesehatan yang baik untuk merawat anak kami, Willy dan juga Franciscus. Bapa kami yang di surga, kami juga tidak lupa mendoakan jemaat-Mu yang mungkin pemulihan pada saat ini. Ya Bapa kami yang di surga, kami tidak lupa mendoakan Inang, Nyonya si Manungkalit Boru Sinaga. Tidak henti-hentinya kami mendoakan Inang, Nyonya si Tompul Boru si Pahutar. Bapa yang terkasih, kami menyerahkan pemulihan mereka kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap memelihara kesehatan Inang yang berdua ini, supaya mereka sembuh dan mereka kuat dalam menghadapi penjalanan kehidupannya ke depan. Bapak yang terkasih, tidak lupa juga kami mendoakan jemaat-Mu yang berulang tahun, ada sekitar 18 orang, dan juga jemaat yang berulang tahun dalam pernikahan ada sekitar 2 kepala keluarga. Kiranya Engkau menambahkan umur yang panjang kepada mereka, kiranya Engkau menambahkan berkat kepada mereka, dan bagi jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan, damai sejahtera-Mu tetap melingkupi mereka, dan berikan Tuhan apa yang menjadi keinginan mereka pada saat ini melalui pintu berkat-berkat-Mu. Hari ini juga Tuhan tidak lupa kami mendoakan kegiatan daripada pesta Gotilon kami ini. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Tuhan sudah memberikan berkat-Mu kepada kami dengan beraneka ragam. Ya Allah, sadarkan kami sebagai jemaat Tuhan dalam 1 tahun ini, bahwa pintu berkat itu sudah Tuhan bentangkan kepada kehidupan kami melalui pekerjaan kami. Karena itu ya Tuhan, dari target yang sudah diberikan gereja kepada WEK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kiranya Tuhan yang memberikan yang terbaik kepada jemaat-Mu, supaya seluruh jemaat-Mu berpartisipasi di dalam pesta Gotilon 2024. Kiranya dari kesadaran hati kami juga, kami memberikan Gotilon kami ini dan menjadi buah daripada pekerjaan kami dalam 1 tahun ini kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami tidak lupa mendoakan persembahan yang sudah diberikan jemaat-Mu, apakah itu ke pembangunan, ke huria, bahkan ke sentralisasi. Bahkan juga Tuhan, kami tidak lupa mendoakan ucapan syukur kepada gereja-Mu, kepada Tuhan. Bahkan juga melalui pilun ataupun persembahan-persembahan yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Mu kepada jemaat-Mu yang sudah memberikan
persembahannya kepada Tuhan saat ini. Masih banyak lagi yang ingin kami doakan, tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan hati kami saat ini. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ama dan Inang, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 337 sambil memberi persembahan yang kedua. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang Agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang Agung Maha Kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun makin harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang Agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang Agung Maha Kuasa. hanya musik. Bumi Hijau langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. kita bangkit berdiri. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang Agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang Agung Maha Kuasa. Mari kita lihat acara kita. Allah sangat mengasihi bumi yang diciptakannya. Dengan firman-Nya, Dia tidak menghendaki bumi ini rusak dan binasa karena perbuatan kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal mati di kayu salib untuk pendamaian dosa-dosa kita dan bangkit dari antara orang mati agar kita beroleh hidup baru. Dia tidak pernah jemu membaharui bumi yang diciptakan dari dikasihinya dengan rohnya. Dia memanggil saudara dan saya menjadi pewarta kabar baik itu kepada segala makhluk. Jadikanlah segenap ibadah, kerja dan hidupmu menjadi berkat bagi bumi ini. Muliakanlah namanya juga
melalui cinta kasih dan kesetiaan-Mu kepada seluruh ciptaannya. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malaikat tata surya naikkan puji bagi-Mu. Pada hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun. serta Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, salam bagi kita semuanya.